Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hendy Dwi Marianti, NPM 2131060213, Prodi Psikologi Islam, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Agus Devrianto, Magister Agama. Di sini saya akan menjabarkan hasil jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Umum. Soalnya yang pertama, jelaskan awal munculnya filsafat. Yang kedua, jelaskan kristalisasi aliran filsafat. Yang ketiga, mampukah filsafat memberi manfaat bagi kehidupan manusia di zaman sekarang? Soal yang pertama yaitu jelaskan awal mula munculnya filsafat. Awal mula munculnya filsafat, terutama filsafat barat, di Yunani bermulai pada kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul ketika orang-orang sudah mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan dunia, alam, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemudian mengembalikan kembali kepada agama untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Filsafat pertama kali dijelaskan atau disebarkan oleh orang Yunani dengan alam sebagai pokok bahasannya. Menurut Thales, alam berasal dari air, dan sedangkan menurut Anaximandros, alam berasal dari aprion atau benda yang tidak berbentuk, tidak memiliki rupa atau tidak bisa dirupakan. Dengan demikian, secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos yang berarti cinta, suka dengan artian luas, atau bisa dikatakan dengan kecenderungan terhadap sesuatu. Sedangkan kata sophia bermakna atau berarti hikmah, kebijaksanaan, atau kebenaran. Maka filsafat dapat diklasifikasikan berdasarkan watak dan fungsi. Sehingga filsafat berarti cinta kebenaran atau cinta kebijakan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang kristalisasi aliran filsafat. Kristalisasi aliran filsafat dibagi menjadi 4, yaitu aliran filsafat India, aliran filsafat Islam, dan aliran filsafat Cina, dan aliran filsafat Yunani. Dalam aliran filsafat India, yaitu filsafat ini berkembang menjadi satu dengan agama, sehingga para filsafatnya berpikir atau bersifat religius dan memiliki tujuan akhir keselamatan diri. Dan yang menjadi penyebab filsafat masih bertahan di India hingga sekarang karena keteguhan rohaninya atau sikap spiritualnya, bukan karena struktur organisasi, struktur politik ataupun sosialnya. Menurut filsafat India, kebenaran membawa keselamatan, yang berarti bebas dari penderitaan, bebas dari kelahiran kembali, dan kebahagiaan sejati. Ada 3 metode yang menjadi acuan aliran filsafat India, yaitu savana, mendengarkan ajaran-ajaran Alkitabnya. Yang kedua, manana, memperbincangkan kembali ajaran kitab yang didengarkan. Yang ketiga, nidhyasana, yaitu meditasi atau berfokus kembali kepada materi atau ajaran-ajaran yang telah disampaikan dan kemudian diperbincangkan tersebut. Kemudian ada pun ciri-ciri dari filsafat India. Yang pertama, motif spiritual. Yang kedua, mengakui hubungan hidupnya dengan filsafat. Yang ketiga, idealis. Yang keempat, sikap introspeksi. Yang kelima, memberikan peran sentral. Yang keenam, mengakui otoritas. Yang ketujuh, tendensi untuk mendekatkan berbagai aspek pengalaman realitas dengan pendekatan identitas. Adapun aliran filsafat Islam, aliran filsafat Islam bermakna sama dengan nama atau pemikiran
dinamakan sebagai aliran filsafat Islam bukan karena dibentuk atau dibuat oleh orang Islam atau negara Islam, melainkan karena inspirasi, yaitu prinsip-prinsip, hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun karakteristik dari aliran filsafat Islam, yang pertama, landasan berpikirnya yaitu Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi. Yang kedua, sistem kajiannya yang memadukan pemikiran rasionalis dan spiritual. Yang ketiga, subjek kajiannya yang menggunakan bahasa Arab karena ada beberapa dinasti yang dikaji. Yang keempat, objek kajiannya melakukan hal-hal yang baik seperti meneliti metafisika, kehidupan dunia, akal pikiran, dan bidang kajiannya. Adapun aliran filsafat Cina. Aliran filsafat Cina ini dimulai ketika dinasti Zhou pada periode ke-6 abad sekitar abad 3 sebelum Masehi. Pada masa dinasti Zhou ini melahirkan 100 mazhab filsafat, dan pada masa ini merupakan masa yang mana puncak dari kegiatan sosial dan politiknya, dan kemudian mendapatkan gugatan dan kritikan sehingga terlahirlah filsafat. Biasanya orang berfilsafat di masa ini hanya karena kehidupan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tema dari filsafat Cina ini diantaranya harmoni, toleransi, dan kemanusiaan. Adapun ciri-ciri dari filsafat Cina, yang pertama lebih berkaitan dengan kesastraan atau tulisan. Yang kedua lebih antroposentris. Yang ketiga lebih pragmatik. Soal yang ketiga yaitu apakah filsafat memberi manfaat bagi kehidupan manusia di masa sekarang? Menurut saya, ya sangat memberi manfaat, karena dengan filsafat kita bisa berpikir secara logis, kritis, dan mendalam dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Seperti contohnya ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah, kita harus memikirkannya dengan logika, atau kita harus memikirkannya dengan benar-benar secara matang agar kita tidak melakukan kesalahan. Baik, demikian jawaban dari ujian tengah semester dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.